apa yang diriset oleh teman saya itu benar. Itu yang disebut kudeta konstitusional. Oke. Mereka main di peraturan, DPR dikuasai segala macam. Di sisi lain ada lagi yang secara fisik membuka peluang invasi teritorial lewat baju TKA. Oke. Saya bukan kata saya ketemu Jenderal Pensiun Purnawirawan, saya sebut namanya Pak Yunus Sofia. Oke. Saya datang awal 2017 Ya. dengan dekan saya ke sana bertiga. Kita ngobrol, kita tanya soal itu. Beliau bilang, mata tentara saya mengatakan dari TKA yang masuk itu minimal 60% itu tentara Cina. Kita tahu betul lah ceritanya bagaimana PKI bermain omongannya sebelum itu. Sekarang tiba-tiba Kepres 17 2022 Ya. kata Komnas HAM, waduh, cari pembenaran aja. Ya. Dia cuman korban. Berapa banyak orang NU yang dibunuh? Iya. Berapa banyak santri-santri yang diserbu? Sehingga saya mulai mencermati nih rejim nih ada PKI-nya, PKI gaya baru, rumornya ramai lah. Yang bekas PRD itu kalau kumpul di istana segala macam, sehingga ramai yang bukunya apa ya, Bambang Tri, Pak Jokowi itu dicurigai PKI. Kok arahnya ke sana menggiring persepsi benar gitu loh. Iya. Karena hukumnya begini PKI komunis itu. Mereka tidak muncul kalau tidak dapat dukungan kuat. Untuk itu sejauh mana dukungan kuat, dia akan pakai test the water. Oke. Ulama ditusuk, nih ditangkap orang gila. Dia udah nyusup ke oknum-oknum polisi. Mana prosesnya? Nggak ada. Oke. Nah ini yang penting dicatat. Mudah-mudahan PLBP dengar. Iya. Berapa waktu setelah kita ketemu itu, dia ngasih tahu saya, dia dipanggil oleh Pak LBP ke kantornya, dan dia ditemani oleh 2-3 temennya, di mana Pak LBP maki-maki dia, dituduh dia macam-macam. Dan yang menarik lagi, ancaman itu tidak berhenti sampai di situ. Iya. Yang terjadi nggak lama setelah begitu dia nikah, saya terus sebarin ini. Dia dibuang, menghilang. Jadi apa yang saya lihat sekarang saya mulai pelajari sebelum G30 itu meletus, banyak hal yang mirip dilakukan oleh PKI gaya baru ini sekarang. Apa? Ulama diserang, ditusuk, TNI ada di Bandar Besi dibacok, dipacul palanya, kayak gitu-gitulah. Jadi ini persis yang ngomong ini, yang saya tahu belakangan Pak Yunus itu dia jenderal perang, bukan jenderal belakang meja. Iya, Pak Yunus operasi di Timur ya dulu ya. Dia kalau nggak salah sempat jadi komandannya Pak SBY, Pak Prabowo segala macam. Kemudian lagi ngobrol-ngobrol, saya kan tempo hari 2014 itu ya bantu Pak Prabowo lah di tim apa. Jadi kita ngobrol-ngobrol apa itu dengan beberapa purnawirawan yang lain, mereka yang membenarkan. Jadi saya bilang ini serius. Dan yang menariknya adalah seperti strateginya itu mereka membungkus diri mereka tidak sebagai komunis, kapitalis. Jadi itu yang dipakai. Kemudian mereka tidak pakai. Kenapa disebut gaya baru oleh teman ini? Karena dia berbeda. Jadi jangan pakai ukuran komunis yang kita kenal dulu. Karena pertama kali saya ngomong, wah nggak ada komunis kan udah nggak ada, Cina aja udah kayak gitu-gitu. Mereka gini segala. Itu yang mereka lakukan. Tapi ciri-ciri yang mereka tidak bisa hilangkan, adanya Central Committee yang ngatur semuanya, adanya cuman satu partai, dan agama tidak diperbolehkan. Ini udah pasti. Orang puasa nggak boleh itu diukur. Diukur. Terus apalagi fakta? Baca di medsos kan, LBP komentar, jangan dirazia anak-anak muda yang pakai kaos itu mode. Anda bayangin, what does it mean? Saya dapat informasi, waktu G30 mulai tengkurap, omnya lari ke Negeri. Saya ngomong sama Pak Salim Said, omnya itu terlibat G30, kata Salim Said. Dia kan ahli sejarah ya. Kayak gitu. Jadi paham saya. Biar Pak LBP dengar lah, nggak apa-apa, saya nggak pusing bang, ya buktiin aja. Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Taufik Bahaudin mengatakan banyak pejabat di Indonesia mendukung komunis gaya baru yang mengadopsi Partai Komunis Cina di mana menurutnya secara ideologi komunis tetapi menjalankan ekonomi secara kapitalis.
Komunis gaya baru ditampilkan olahan PKC, bungkusan di luar kapitalis tapi masih komunis seperti pengendalian satu partai, ada sentra komite. Ciri yang jelas adalah mereka sangat anti-agama. PKI gaya baru berorientasi ke PKC. Menurut Taufik, komunis gaya baru bergerak terus dan menyusup ke lembaga-lembaga pemerintahan, parpol dan sebagainya. Mereka tidak tampil langsung, namun menggunakan kepanjangan tangan melalui buzzer. Komunis gaya baru juga menyusup ke ormas-ormas Islam. Kemudian Guru Besar Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia mengatakan terkait riset komunis gaya baru. Kemudian ia mengatakan dalam riset tersebut awalnya dia mengaku belum percaya, tetapi setelah riset tersebut Prof Taufik mulai percaya. Sampai dalam video tersebut ia mengatakan hal yang penting dan berharap LBP dengar apa yang dikatakan. Ini cerita relat, saya ulangi berkali-kali. Iya. Alhamdulillah dari TNI sudah dapat persetujuan, dia juga melihat itu. Sekarang sebagian orang sudah mulai melihat begini. Ini sebetulnya kebetulan. Jadi saya ulang lagi kembali dan saya tidak bosan-bosan. Iya, iya. Akhir tahun 2015, rekan saya paparan, saya belum kenal dia waktu itu. Dia paparan di Balai Kartini, forum terbuka Purnawirawan TNI. Teman yang lain ngasih tahu, hadir nih bagus nih, mengenai apa? Mengenai paparan riset dia untuk ngambil S3 yang mengenai PKI, bukan PKI, komunis gaya baru. Hadir saya. Jadi waktu kelar atau rehat itu saya datang ke depan, saya tanya, Mbak gimana ini? Saya kenalan, kita ngobrol. Pertanyaan dia yang saya ingat betul, waktu itu masih ingat Bapak, Pak, Bapak percaya nggak paparan hasil riset saya? Iya. 15%, dia bilang. 15%. Nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Saya bilang ada TAP MPRS, ada gini, udah nggak ada lagi. Ya, mudah-mudahan Bapak benar. Saya khawatir saya benar. Kaget saya. Udah, saya masih enteng lah. 1-2 minggu kemudian pokoknya dia paparan lagi di tempat yang sama, di forum Purnawirawan TNI Polri. Selesai saya datang lagi, dia tanya, saya bilang sekarang naik 25%. Kopinya sini aja nggak apa-apa, sini santai. 5%. Ngomong gitu segala macam. Kemudian saya minta khusus dia paparan terbatas di Kahmi UI, Kahmi Jaya UI di Kebayoran, terbatas lah. Nah dia paparan gini, saya mulai mencerna. Kita ngobrol itu, kemudian ya saya tertarik. Dia cerita ini buat riset S3 dia udah itu sekali di UI. Tapi apa terjadi? Berapa kemudian setelah itu saya makin dekat. Saya bilang yuk keliling dah. Saya mulai percaya nih, makin lama makin jelas. Tapi apa yang terjadi? Nah ini yang penting dicatat. Mudah-mudahan PLBP dengar. Iya. Dalam video tersebut, Prof Taufik mengatakan LPB marah besar sampai memaki terkait riset yang dilakukan. Kemudian ia mengungkapkan tidak lama kemudian anak tersebut menghilang. Berapa waktu setelah kita ketemu itu, dia ngasih tahu saya, dia dipanggil oleh Pak LBP ke kantornya, dan dia ditemani oleh 2-3 temannya, di mana Pak LBP maki-maki dia. Maki-maki dia, dituduh dia macam-macam, antara lain tuduhannya itu dia kampanye buat Pak Prabowo. Saya jelasin, anaknya berani. Saya kenal juga enggak kok sama Pak Prabowo, dan ini buat ilmiah kok, riset saya kenapa. Tapi LBP ngamuk-ngamuk. Nah saya terus jadi coba bikin gambaran ada apa LBP ngamuk-ngamuk. Saya ngikutin gitu ya. Sampai kemudian berapa waktu kemudian teman saya ini menikah. Suaminya dari Angkatan Darat, sekarang kolonel dari Kopassus. Dan yang menarik lagi, ancaman itu tidak berhenti sampai di situ. Yang terjadi, nggak lama setelah begitu dia nikah, saya terus sebarin ini. Dia dibuang, menghilang. Yang anak ini? Anak ini menghilang sama suaminya. Anak ini berapa tahun kira-kira kalau sekarang? Dia menghilang tuh 2000 berapa ya? 2016 lah. 2017 kira-kira. Oke, 6 tahun yang lalu. Iya. Menghilang, dia cuma ngasih kabar. Saya usianya berapa kira-kira?
Dia udah nikah waktu itu 30-an. awal 30-an mungkin. Oke, Ya. berarti kira-kira 35 sekarang mungkin. Mungkin. Oke. Dia dibuang tanda petik ke Indonesia Timur, nggak bilang kemana sama suaminya. Nggak ada komunikasi sama sekali, hilang. Nah kemudian Namanya dia ASN. dia enggak lah, dari instansi TNI juga lah. Oh, sih. Yes. Oke. Terkait. Yang riset ini ya, yang researcher ini. Iya, I see. researcher itu. Oke. Saya cuma lihat dia cerdas, itu aja. Cerdas, berani, konsisten. Ya. Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Taufik Bahaudin, yang awalnya belum percaya mengenai riset komunis gaya baru, pada akhirnya ia percaya 150% karena Prof. Taufik sangat mengetahui dan bahkan pernah mengalami peristiwa G30S65. Kemudian berapa waktu kemudian 2022 masalah tiba-tiba saya dapat kontak lagi. Dia ngundang saya untuk hadir di apa sih namanya, untuk S3 dia. Promosi. Promosi S3 dia di UI. Iya. Di FISIP waktu itu. Dia ngambil risetnya mengenai KKB di Papua itu. Oke. Oh, udah beda. Yang Dia riset. udah balik rupanya. Tapi riset yang berbeda ya. Riset dia bikin lagi. Oh, itu riset independen ya, bukan untuk. Iya, independen. Oke. Jadi saya menduga, saya nggak nanya jelas, tapi saya menduga dia ambil S3-nya 2 nih. I see. Paparannya menarik, ya terlalu panjang lah. Tapi apa yang dilakukan pemerintah sekarang nggak akan pernah selesai. Kalau begini caranya tidak berubah. Nah, ngobrol terus waktu kita salaman segala macam, dia dapat itunya predikatnya cum laude, harusnya summa cum laude, tapi itu dikasih tahu promotornya mengatakan karena dia diberi waktu 4 tahun, dia selesai 5 tahun jadi turun. Oke, jadi soal masa studi ya. Terus lagi kita salaman, anaknya perempuan kecil, saya kenal suaminya. Dia bisik, "Bang, riset saya gimana?" 150% saya bilang. Oh, Benernya. dari 15, 25, 25, 150. langsung. Yang kejadian saya ngikutin Ada bonus betul. 50%. Ya, saya ngikutin betul dan saya kaitkan dengan G30S65. Saya ikut terlibat. Kemudian Prof. Taufik menceritakan apa yang dialaminya pada peristiwa G30S saat itu. Jadi waktu G30S pecah itu, saya belum tahu nih yang jenderal yang dibunuh macam-macam itu. Saya datang ke Salemba, saya lihat teman-teman yang se-GMI ini kumpul di ruangan 8. Iya. Salaman, ketawa ini, peluk, ini ada apa? Yang CG. Yang CGMI. Yang CGMI ya. Oke. Dia lagi saya bingung gitu, saya komandan Pluton di Mahajaya UI. Senior saya almarhum Farid Swazdi, saya dekat dengan beliau. Datang, "Fik, ini serius. Anda udah tahu kan, udah ini. Itu yang pengumuman dewan itu. Ini kudeta PKI deh. Kalau TNI tidak berhasil mengatasi, saya akan drop Anda senjata, jangan tanya dari mana, Anda lari ke gunung, kita melakukan perlawanan." Kaget saya. Oke. Umur saya 19-an kira-kira. Iya. Menarik dong ya. Iya. Jadi itu yang kejadian. Dan semenjelang G30 September itu saya mencermati banyak dinding di kota Jakarta itu digambar matahari terbit sama ayam berkokok. Itu ada apa nggak tahu. Belakangan saya tahu itu kudet. Terus ya kan di AMI juga di warning cabut papan itu cabang PA HMI saya nanti macam-macam gitu lah. Kok jadi serius itu? Nah apa yang terjadi? Ya itulah yang disebut Tuan Jenderal, untung macam-macam. Saya ditarik kembali aktif di Majaya ikut operasi penumpasan G30S PKI. Oke. Sebelumnya saya itu sebagai Menwah. Oh ikut operasi Iya, penumpasan kita juga? link ke Kostrad, dapat kode, jadi kita bersihin sekitar UI lah. Jadi kita nangkep beberapa ada tempat-tempat PKI, kita dapat dokumen, nama saya pun ada di sana. I see. Nah, jadi dokumen yang mau dihabisin ya biasanya? Iya, jadi saya ngomong ke orang tua saya, ibu saya terutama, bilang udah kamu nggak usah pulang, kalau perlu doa aja, niat nawet macam udah nggak pulang, saya dikasih senjata di UI Salemba. Oke, rumah di mana waktu itu? Rumah di Jati Baru Barat, dekat Cideng, Tanah Abang. Oke, di Jati Baru ya? Jati Baru. I see. Jadi nggak pulang-pulang di UI Oh ya, jarang lah pulang, paling seminggu sekali. Tapi UI-nya Salemba?
Iya, kampus Salemba. Iya. Kita standby sana pakai senjata segala macam, ikut operasi malam. Di sanalah setelah selesai itu saya taruh baju, nah ikut gerakan yang 66 itu. 66 kita di jalan, Ritura ya. tempat ban segala macam. Dalam video tersebut, Prof Taufik mengaku apa yang dilakukan Piki dahulu sama persis apa yang dilakukan saat ini, yang di mana ulama saat ini diserang. Ini sama persis seperti apa yang dilakukan Piki zaman dulu. Kemudian ia mengaku, dahulu ia pengagum Sukarno, kemudian ia berhenti mengagumi Sukarno sambil mengungkapkan alasannya. Jadi apa yang saya lihat sekarang saya mulai pelajari sebelum G30 itu meletus, banyak hal yang mirip dilakukan oleh PKI Gaya Baru ini sekarang. Apa? Ulama diserang, ditusuk, TNI ada di Bandar Betsi dibacok, dipacul palanya, kayak gitu-gitulah. Jadi ini persis. Nah mereka sibuk waktu itu ingin membentuk angkatan kelima, buruh tani dipersenjatai. Angkatan kelima karena Polri masuk ke TNI waktu itu ya, jadi hanya angkatan kelima. Dan usul ke Presiden, PKI masih sangat dibantu Bung Karno lah. Nah ditolak, TNI Angkatan Darat keras sehingga nggak jadi. Saya pengagum Bung Karno, tapi saya berhenti menjadi pengagum beliau waktu beliau mengatakan G30S itu meletus. Saya kaget karena komentar beliau itu di luar dugaan saya. Saya nggak tahu ngomong Belanda apa, hati kind rimple in the ocean apa gitulah. Pembunuhan itu saya bilang loh kok begini. Dan PKI tidak dibubarkan, itu kelihatan betul. Buih kecil dalam samudera luas. Jadi cuma teriak-teriak kecil dalam gelombang reformasi. Kok mesti dilindungi? Sebelum PKI itu, waduh minta ampun, itu pawai, pakai karnaval, PKI ini mainnya sama dulu namanya PDI itu ada dua. PD yang pro ke sana, Penny yang pro ke sana, Osa Maliki sama Osa Usep sama Asu Ali Surahman. Asu. Itu ke sana. Kita di UI mulai ribut, diserbu apa, wah kita rame, senang aja umur kita segitu kan. Jadi saya ngalamin betul, dan betul-betul mereka tuh main di daerah itu keras. NU bagaimana NU diserbu, kiainya dibunuh sebelum 65, G30 dibunuh di macam-macam. Kemudian Prof Taufik melanjutkan bagaimana Piki bermain, mereka sangat pandai memutarbalikkan fakta. Hal ini terjadi seperti saat ini, mereka sangat pandai memfitnah ulama-ulama serta ormas Islam yang keras dalam mengkritik kekuasaan, dikatakan anti pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian saat situasi berbalik, Jakarta alhamdulillah tidak begitu banyak dampaknya. Dan saya waktu itu masih pakai seragam. Saya sama teman saya, komandan saya itu pakai jeep terbuka. Kita mau lapor ke mana ya, mau muter gitu jalan di Jakarta, mampir ke yang sekarang dulu Paramon itu yang dari batalion yang bergeser dari Monas. Karena diancam Kostrad Pak Harto itu, dia parkir di situ. Saya mampir, untung gua nggak ditangkap. Kita ngobrol, ntar kita berangkat. Pakai seragam, bahas nyata. Jadi persis betul, dan saya tidak pernah lupa. Dan apa yang terjadi? Ya mereka putar balik fakta gitu. Mereka yang ramai itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Mereka TNI bikin trisula segala macam, bagaimana Pak Harto bisa membuat tidak terjadi benturan dengan marinir, kakao segala macam, dan Subandrio itu biang kerok memang. Aidit lari segala macam. Kita tahu betul lah ceritanya bagaimana PKI bermain omongannya sebelum itu. Kemudian Prof Taufik menanggapi apa yang dikatakan Komnas HAM terkait pelanggaran HAM. Ia merasa aneh dengan rezim saat ini. Apakah ada Piki Gaya Baru? Karena Piki Gaya Baru, ia mengungkapkan, Piki muncul karena ada dukungan. Kemudian ia menyinggung bagaimana ulama ditusuk, keduain pelakunya dikatakan orang gila. Sekarang tiba-tiba Kepres 17 2022 kata Komnas HAM, waduh, cari pembenaran aja. Dia cuma korban. Berapa banyak orang NU yang dibunuh? Berapa banyak santri-santri yang diserbu? Di Jakarta enggak terlihat di daerah. Jadi yang sekarang kalau dia korban terlalu menonjol. Enggak, betul. Karena keburu dikendalikan. Kalau enggak, Kopassus turun tuh. Kalau enggak Halim ramai. Jadi siapa korban? Jadi
korban. Kan tadi mau minta maaf. Iya. Coba minta maaf, kita ribut. Iya. Nah, diturunin digirinya tidak minta maaf. Sehingga saya mulai mencermati nih rejim nih ada PKI-nya, PKI gaya baru, rumornya ramai lah. Yang bekas PRD itu kalau kumpul di istana segala macam, sehingga ramai yang bukunya apa ya, Bambang Tri, Pak Jokowi itu dicurigai PKI. Kok arahnya ke sana menggiring persepsi benar gitu loh. Karena hukumnya begini, PKI komunis itu, mereka tidak muncul kalau tidak dapat dukungan kuat. Untuk itu sejauh mana dukungan kuat, dia akan pakai test the water. Oke. Ulama ditusuk, nih ditangkap orang gila. Dia ditusuk ke oknum-oknum polisi. Mana prosesnya? Nggak ada. Oke. Kemudian Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Taufik mengungkap bagaimana strategi Piki Gaya Baru menyembunyikan jati diri mereka. Kemudian ia menyebutkan ciri-ciri kelompok Piki Gaya Baru. Apa yang diriset oleh teman saya itu benar. Itu yang disebut kudeta konstitusional. Mereka main di peraturan, DPR dikuasai segala macam. Di sisi lain ada lagi yang secara fisik membuka peluang invasi teritorial lewat baju TKA. Saya bukan kata saya. Saya ketemu Jenderal Pensiun Purnawirawan, saya sebut namanya Pak Yunus Sosfia. Saya datang awal 2017 dengan dekan saya ke sana bertiga. Kita ngobrol, kita tanya soal itu. Beliau bilang, mata tentara saya mengatakan dari TKA yang masuk itu minimal 60% itu tentara Cina. Tahun berapa itu? 2017 awal. Ingat saya. Datang ke rumahnya. Karena yang ngasih saya udang itu, Legend Yayat Sudrajat mengatakan waktu di dalam sidang Anton Permana sebagai ahli mengatakan itu adalah suku yang terlatih dari bangsa Han katanya, TKA itu. Istilahnya ya. Iya, karena mereka wamil kan ya, gitu. Jadi mereka punya kemampuan militer semua paling tidak. Karena saya nggak kaget. Rame di medsos, wah TKA yang dikirim tuh ngelas aja nggak bisa, dia tentara, bukan tugasnya. Dan ini invasi teritorial kan masuk ke daerah-daerah itu udah strategi betul. Ya, jadi saudara sekalian, kita ngomong begini ini bukan karena kita ingin memprovokasi, tapi karena kita ingin cinta negara, cinta NKRI. Cek aja kalau nggak benar. Mari saya tantang, kita diskusi. Iya, karena kalau kita sudah menyangkut misalnya infiltrasi, invasi negara lain termasuk China. China itu negara ya, kita nggak bicara etnis ya, tapi China itu negara. RRC lah. Iya, kita RRC dah, ya itu membahayakan. Bahkan ada video yang viral sempat RRC sudah menyiapkan 150.000 pasukan kalau terjadi perang dengan Indonesia, baik dalam konteks perang dunia kedua maupun harus menginvasi Indonesia. Itu dari luarnya yang 150, belum dari dalamnya. Iya, persis. Jangan-jangan begitu kita prok ternyata di belakang kita kaget-kaget kan. Kaget-kaget gitu. Jadi itu yang terjadi. Nah, tetapi ada hal yang menarik dalam hal ini. Ia mengungkapkan bagaimana Piki Gaya Baru mencari simpatik dan mempengaruhi orang-orang yang punya pengaruh di kekuasaan. Yang ngomong ini yang saya tahu belakangan, Pak Yunus itu dia jenderal perang, bukan jenderal belakang meja. Iya, Pak Yunus operasi di Timur ya dulu ya. Dia kalau nggak salah sempat jadi komandannya Pak SBY, Pak Prabowo segala macam. Kemudian lagi ngobrol-ngobrol, saya kan tempo hari 2014 itu ya bantu Pak Prabowo lah di tim apa. Jadi kita ngobrol-ngobrol apa itu dengan beberapa purnawirawan yang lain, mereka yang membenarkan. Jadi saya bilang ini serius. Dan yang menariknya adalah seperti strateginya itu mereka membungkus diri mereka tidak sebagai komunis, kapitalis. Jadi itu yang dipakai. Kemudian mereka tidak pakai. Kenapa disebut gaya baru oleh teman ini? Karena dia berbeda. Jadi jangan pakai ukuran komunis yang kita kenal dulu. Karena pertama kali saya ngomong, wah nggak ada komunis kan udah nggak ada, Cina aja udah kayak gitu-gitu. Mereka gini segala. Itu yang mereka lakukan. Tapi ciri-ciri yang mereka tidak bisa hilangkan, adanya Central Committee yang ngatur semuanya, adanya cuman satu partai, dan agama tidak diperbolehkan. Ini udah pasti. Orang puasa nggak boleh itu di Uyghur. Itulah. Uyghur.
Kemudian Prof Taufik mengungkap fakta menarik bagaimana penguasa membelah PKI Gaya Baru hingga menyindir LBP, kemudian menyindir anak PKI yang bangga jadi anak PKI. Di sini banyak hal yang diungkap mengenai PKI dan cara-cara PKI. Dan yang menarik, teman saya dari ormas tertentu sama komandannya barang kasus ceritanya bagus. Wah ini gini, saya bilang itu Uyghur, wah dia berontak itu. Rupanya dekat nih rumors, mungkin nggak tahu lah. Biasa share karpet merah. Itu kan biasa, orang kalau datang diundang, saya bilang Anda datang jangan diundang dong. Iya. Datang diem-diem ke sana. Saya bilang, dia nggak ngalamin, lebih muda dari saya ngalamin. Oh iya, kalau diundang kan sudah disetel semua. Disetel semua yang bagus-bagusnya. Iyalah. Lalu kita disuruh bercerita, nggak? Iya semua. Apa yang mereka lakukan? Ciri-ciri komunis lain, propaganda. Teman saya, Cina udah hebat. Saya bilang tolong dijawab. Kenapa waktu Taiwan, Korea Selatan dan Jepang berkembang tidak ada cerita seperti ini? Ini propaganda komunis. Oh, maksudnya coba cek. Tidak dibangga-banggakan seperti sekarang. Propaganda kan kita ini orang-orang yang bukan yang ini membangga-banggakan. Bahwa disampaikan fakta betul, tapi kenapa lagi Jepang? Lagi Korea Selatan, Taiwan. Apalagi kemudian orang bilang ngapain demokrasi apa-apa, buktinya Cina tanpa ini. Iya, kan? Betul. Nah itu yang saya lihat, wah udah jadi. Terus apalagi fakta? Baca di medsos kan, LBP komentar, jangan dirazia anak-anak muda yang pakai kaos itu mode. Anda bayangin, what does it mean? Saya dapat informasi, waktu G30 mulai tengkurap, omnya lari ke luar negeri. Saya ngomong sama Pak Salim Said, omnya itu terlibat G30, kata Salim Said. Dia kan ahli sejarah ya, kayak gitu. Jadi paham saya. Biar Pak LBP dengar lah, nggak apa-apa, saya nggak pusing bang, ya buktiin aja. Kenapa ya? Kemudian maaf saya harus mengatakan, Pak Jokowi dikendalikan atau memang dia terlibat? Katanya di medsos, mudah-mudahan bukan hoax ya. TNI Polri dilarang Malaysia. Maka logo PKI segala macam. What does it mean? Apa nih maknanya? Gitu. Kan mulai ketemu. Nah, saya coba kumpulkan file. PKI hukumnya tuh sederhana. Kalau dia belum merasa kuat, dia belum muncul. Test the water dipakai. Aku bangga jadi anak PKI. Dia masuk di DPR. Orang ribut nggak? Nggak. Oh aman. Test case lagi yang lain. Orang gila tusuk ini. Terakhir test case menunjukkan betapa beraninya dia. Kepres 17 tahun 2000. Ya mungkin sebelumnya ribut di Morobe. Saya membaca petanya. Tapi sekali lagi ya, ini kita bicara sesuatu yang berdasarkan perspektif apa yang dipahami, apa yang dicermati oleh Pak Prof Taufik Bahauddin ya. Jadi kalau misalnya ada another perspektif, ayo silakan datang ke sini berdebat misalnya. Boleh, siap. Jangan mengkriminalkan. Nah, iyalah. Nah, kriminalisasi. Orang nggak mau berdebat tapi mengkriminalkan payah juga. Itu kriminalisasi, itu cara-cara PKI. Di akhir video ia memberikan contoh seperti Alvin Lim dan Gus Nur. Bagaimana PKI Gaya Baru memfitnah dan menghancurkan umat Islam. Ini sangat jelas terjadi di rezim saat ini. Bagaimana Islam dan ulama menjadi terlihat seperti musuh negara. Kemudian ia menyayangkan banyak umat Islam terjerat pengaruh PKI Gaya Baru saat ini. Contoh, saya dapat berita aja, Alvin Lim dikerjain. Kenapa? Kan dia menurut saya dia megang data dan dia vokal. Dan serius katanya. Fisiknya berat, ini susah betul masuk rumah sakit. Kemarin itu datang anak istrinya ke sini. Si Kate itu ya. Kate Victoria sama Fiorucci istrinya. Datang ke sini, kita podcast langsung dan memang itu. Jadi dia sudah gagal ginjal, sudah gagal jantung. Jadi fungsi ginjalnya itu di bawah 5% kalau nggak salah. Udahlah, harus cuci darah kan? Iya, harus cuci darah, tapi itu yang dipersulit. Jadi memang supaya dia meninggal di sana. Itu cara, kalau bukan cara PKI, cara apa? Kedua yang kecil, contoh kecil-kecil lah, Gus Nur. Mubahalah kok dia ditangkap segala macam. Saya dapat informasi dia dikurung di sel, digabung dengan teroris, digabung dengan narkoba, dan enggak jelas salahnya apa, sudah diperlakukan. Ternyata kenapa saya tanya, dia ternyata orang yang istilahnya kalau pesantren bilang orang yang istiqomah lah ya, sholatnya rajin. Di tempat sulit pun dia sholat, diajak. Itu membuat dia dianggap, wah ini Islam yang berbahaya. Kenapa?
target PKI Gaya Baru kan ngancurin Islam, minimal sekuler. I see. Coba lihat Aran. Jadi kalau yang kira-kira tegak lurus itu nomor satu itu dia. radikal. Iya. Jadi padahal kita tahu Islam itu ada mukmin apa yang itu ya, muksan segala macam termasuk. Nah itu nggak boleh tuh. Yang boleh Islam yang KTP lah, yang cuman ritual aja. Ya, moderat. Mau istilah dia moderasi. Dikembangkan macam-macam. Moderasi beragama. Kayak gitulah moderasi beragama. Kemudian strategi yang mereka lakukan diam-diam, khotbah itu cuman urusan bagaimana jadi orang baik, masuk surga sendiri, bicaranya hablum minallah. Iya. Diarahkan ke sana. Masjid tidak boleh menjadi tempat mendiskusikan kehidupan. Iya. Jadi nggak boleh ngomong kehidupan nyata. Iya, untuk gobloknya tanda petik. Ya. Banyak khotib-khotib yang kemakan. Nggak boleh ngomong ini. Dia, inilah strategi PKI ya begitu, halus lewat tangan-tangan orang lain. Iya. Ada jenderal satu yang sebut jenderal Baliho, dia kan bukan PKI. Iya. Urusan apa dia? Iya. Nah kemudian test case lagi yang besar, HTI dibubarin, kita diam. FPI dibubarin, masih diam. Dibunuh, masih diam. Iya. Oh, ditambah berani dia. Ditambah berani.